Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Camila, ini Bapak mohon maaf sebelumnya ya, buka laporan kamunya lewat handphone. Mungkin untuk tampilannya agak beda sama yang di Microsoft Word di laptop ya. Jadi mohon dikoreksi kalau Bapak misalkan salah pengucapan gitu ya. Nah, di sini Bapak udah buka. Nah, di sini dari awal laporan praktek. Nah, ini salah ya, kalau praktek yang betul itu adalah praktik ya, pakai i. Yang betul tuh. Kalau praktek itu salah. Kemudian judulnya instalasi dan konfigurasi blocking file dan konten di Mikrotik menggunakan VMware dan Winbox. Oke. Kalau saran Bapak sih ini kan dari judul udah jelas ya, berarti konsepnya itu adalah ngeblokir file misal MP3, MP4 sama MKV, kemudian konten berarti ngeblok kayak kata-kata yang dilarang ketika diakses gitu mungkin ya. Nah, ini untuk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung ya. Tuh tipe Badung Bali. Kemudian ini alamatnya, oke, diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti, oke. Nah ini enggak, kalau di handphone Bapak nggak tahu ya apakah memang tidak rapi atau seperti apa. Cuman untuk titik 2-nya ini enggak rapi di sini. Ini kalau Bapak lihat ini pasti pakai spasi ya. Di spasi nama, spasi titik 2 baru nama gitu. Jangan seperti itu ya, dibiasakan harus pakai tabs. Kalau tabs itu kalau misalkan kamu klik itu nantinya akan akan rapi gitu ya. Kalau di spasi seperti ini kalau selewat emang kelihatannya rapi, tapi kalau aslinya ini bisa dicek ya, ini enggak rapi, pakai penggaris juga udah ketahuan. Kemudian nih untuk nama sama yang disusun olehnya sama dinas pendidikannya tolong dikasih jarak ya. Ini mah anggapannya kalau memang tampilannya seperti ini nih tolong diperbaiki ya, tapi kalau aslinya memang ada jarak ya udah hiraukan aja dari yang Bapak barusan bilang. Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Soreang. Oke. Nah, ini Bapak ingatkan saja hati-hati kalau typo ya. Nah, ini untuk halaman yang I nih. Tolong kalau misalkan yang namanya cover itu tidak ada halaman. Yang halaman itu adalah ketika yang pertama adalah kata pengantar. Kalau misalkan SMKN 1 Soreang yang ini persetujuan pengesahan ada, cuman ini betul pakai huruf I Romawi ya. Itu betul. Tapi kalau untuk cover ini salah ya kalau seperti itu. Ini tolong kasih nama. Oh, ini kayaknya beda sama yang ini ya. Kalau nama yang asli kayaknya ya. Soalnya pasti Bapak pasti kamu nulisnya lembar pengesahan. Ini adalah di lembar kedua mungkin ya. Oke, lembar pengesahan sekolah SMKN 1 Soreang. Kaprog. Nah, setiap ada singkatan, dicek dulu itu tes singkatan apa. Apakah singkatan nama atau singkatan gelar. Kalau singkatan nama harus diakhiri, contoh misalkan Pak Prihat ya, Prihat Maulana S. S itu singkatan nama bukan gelar ya, S yang awal. S titik betul, langsung koma. Nah, setelah koma baru spasi, baru gelar. Itu yang betul. Jadi setiap gelar itu ada jaraknya, setiap gelar ada jaraknya. Jadi contoh seperti ini, Prihat Maulana S titik koma spasi S titik P D koma titik koma ya, titik koma GR, itu yang betul. Terus yang nama Bapak juga Irfan Herrera sudah betul, kemudian koma Eskom, K-nya gede ya. Kemudian Wakahubin, nah ini tolong di cross check ulang aja, takutnya nanti salah. Nama dari orang tersebut sama NIP nomornya dicek juga. Kemudian tata cara penulisan NIP juga itu ada aturannya, tolong dicek ulang ya. Kemudian lembar pengesahan nggak usah pakai pihak ya, langsung aja lembar pengesahan industri gitu aja. Oke, disetujui atau disahkan. Oke, itu ya, mungkin udah jelas kayak tulis Bapaknya. Kata pengantar, puji syukur penulis menekan oke. Nih Bapak ingatkan lagi aja, takutnya typo aja, juga di cross check. Nah ini kan tadi di judul praktek kerja industri, tapi kalau di kata pengantar ini malah jadi praktik. Yang betul itu udah ada praktik, ini udah betul, judul kurang tepat tuh. Oke, ini ya untuk ucapan terima kasihnya. Penulisannya harus konsisten. Kalau di atas pakai Haji Tatang MPD, di bawah juga sama gitu ya.
harus di cross check lagi, karena kan nanti untuk bimbingan kedua itu harus di print out ya. Nah ketika di print out itu nanti kalau yang salah pasti dicoret dan langsung di print ulang seperti itu. Kemudian nama tempat contohnya SMKN 1 Soreang ini kalau misalkan dari awal sudah huruf kapital semua, nah sampai akhir laporan juga harus seperti itu. Tapi kalau awalannya besar kesananya kecil itu juga sama, harus konsisten gitu ya. Oke, lanjut itu mungkin udah ngerti ya, kita skip aja. Nah ini nanti untuk tanggal dari 8 Maret ini adalah tanggal terakhir kamu revisi ya. Nanti kalau revisi udah selesai tanggal sekian, yaitu tanggal pembuatan laporan yang aslinya. Oke, daftar isi, oke udah mantep. Nih kan kata pengantar halaman I, tapi pas di atasnya ternyata cover tuh yang pertama. Oke, skip aja, Bapak rasa ini sudah bagus. Oke, skip. Ini daftar gambar. Nah ini di sini mah kurang rapi ya, tolong dicek lagi kanan kirinya itu harus rapi. Oke, ini bab 1 pendahuluan. Oke, latar belakang prakrin. Oke, udah mantep nih, udah rapi kanan kiri, kemudian udah lurus juga, mantap. Nah ini untuk adapun tujuan-tujuan antara lain. Nah ini untuk huruf ABC nya tolong jangan terlalu dalam ya, minimal sejajar sama adapunnya, jadi sejajar, jadi jangan terlalu ke kanan. Kalau terlalu kanan nantinya yang margin dari kiri itu berapa senti, bisa nyampe 5 senti itu nih ya, terlalu lowong di sini tuh. Oke, kalau misalkan ini benar ya, ini di Bapak mah kan di halamannya di akhir nih. Nah, usahakan ketika nanti bikin laporan jangan sampai si judul atau subjudul itu menggantung di akhir halaman. Nanti kalau misalnya seperti itu ada dua pilihan. Satu, dia ditarik ke halaman baru, atau yang kedua, dia ditambahin oleh artikel di bawahnya minimal 2 baris. Nah, ini contohnya dari pelaksanaan praktik dan wajib itu ketarik ke atas, atau yang 1.3 ini ditarik ke bawah di halaman baru. Oke, next, kita skip aja. Ini mah kalau yang typo sama yang rapi itu harusnya udah nggak usah dijelasin lagi ya, udah paham. Oke, ini ada angka 1, ini apa nih? Ini typo atau memang di aplikasi bapaknya nih? Kalau aslinya seperti itu tuh salah ya. Yang paling sering direvisi itu adalah ketika typo, ketika salah penulisan, ketika nggak rapi. Untuk konten mah dalamnya isinya ya itu mah masing-masing kan, tergantung dari judul kalian masing-masing. Oke, ini untuk fotonya kalau ada ini foto yang terbaru dan terbagus ya untuk gambarnya, biar lihat lebih menarik aja untuk dibaca, dilihat. Ini belum rapih nih, ketahuan tuh belum dirapihkan ya. Posisi kiri kanan tulisannya masih di tengah nih, tolong diperbaiki ya. Masih di tengah ini, Bapak nggak Pak itu mohon maaf masih baru kopas ya, nggak apa-apa kopas juga, yang penting jangan, intinya mah kalau sama pembimbing mah kalau salah ya wajar gitu ya, tapi kalau nanti pas udah sidang masih belum direvisi juga, masih seperti ini contohnya gitu ya, nah itu nanti akan susah sendiri gitu ya, soalnya udah mah kopas nggak dirapihin pula, itu nggak ada effort, nggak ada usaha pisan gitu lah. Jadi minimal walaupun kopas tetap harus jangan sampai kelihatan kopas, itu intinya. Tuh masih di tengah-tengah. Kalau di sini ya Bapak nggak tahu kalau aslinya bisa beda. Tuh di sini masih acak-acakan, kayaknya ini dari aplikasi handphone ya. Beda soalnya kalau di Office asli itu lebih detail lagi. Sejarah. Nah, ini untuk landasan teori ya. Nah, landasan teori Bapak kemarin udah sempat bilang kalau nyari landasan teori, kalau bingung gampang, tinggal ngambil penggalan kata satu persatu dari judul. Kalau judul tentang ada mikrotik, ya mikrotik teh naon, jenisnya naon, manfaatnya naon, tipe-tipenya apa saja. Kemudian ada winbox teh versi naon yang terbaru, yang terlama muncul versi berapa. Yang kalau misalnya bingung ya nyari landasan teori itu tentang naon wae itu. Tapi ini udah bagus. Yang penting mah bisa ngejelasin aja sih. Oke, pas skip lagi aja.
Nih kalau misalkan nanti ada yang seperti ini, kelebihan topologi bus, satu konfigurasi sederhana. Ini kalau ada seperti ini ya, tadi kata Bapak pilihannya ada dua, satu ditarik ke bawah ke halaman baru, atau memang ada dua baris artikel di bawahnya itu ketarik ke atas. Nah kalau misalkan nggak ada artikel, jadi hanya 1, 2, 3, berarti minimal nomor 2 itu ketarik ke atas. Oke, skip. Nah ini gambarnya, walaupun download ya, kalau bisa nyarinya yang bagus gambarnya. Terus kemudian gambarnya juga kalau bisa real, gambarnya itu ukurannya segitu gitu, jadi diperbesarnya itu kanan kiri atas bawahnya itu tidak tertarik. Oke, Bapak belum nemu lagi revisi lain enggak? Sebentar. Oke, udah bagus. Terus ini masih lowong banget nih, kenapa nih? Ya, jangan sampai pas di print nanti lowong. Nanti kan ngaruh ke itu, ke apa namanya? Ke halaman. Nah, uraian khusus. Oke, ini konfigurasinya. Nah, ini topologinya, ulangnya walaupun kopas, tolong jangan sampai berbelok dari konsep awal ya. Soalnya kalau topologinya beda ya nanti juga beda ke sananya. Ini kayaknya oke, bagus, mantap nih gambar-gambarnya nih. Oke, Bapak skip aja biar cepet. Kalau misalkan ini kalkatnya kelewat ya dari atas sampai sini nih. Kalau misalkan kamu pakai icon bulatan hitam atau strip atau selain angka dan huruf, tolong diubah menjadi angka atau huruf saja, atau huruf Romawi juga boleh. Karena kalau misalkan pakai tanda bulatan hitam, strip yang di pinggir ya, untuk ngurutin langkah-langkah ya, tahu ya. Nah itu jangan pakai, mending pakai huruf A atau huruf ABC, atau misalkan pakai angka Asia, atau pakai Romawi gitu ya. Nah ini kalau bisa kan ada contoh ya, lalu pada komputer kita cek dengan men-search. Nah itu bahasa men-search itu apa? Itu nggak baku. Dengan cara membrowsing, men-search boleh, cuman men-search agak ini ya, agak aneh juga, rancu gitu. Dan kemudian kan ada cache administrator tuh atas nama Rizkiyat 849. Pak kan boleh kopas, betul, tapi akan menjadi nilai plus kalau memang kamu konfigurasikannya asli gitu. Nanti kan ada nama kamu tuh di sana, nama email misalkan camila@gmail.com. Nanti itu dapat poin plus, berarti benar dipraktekkan. Walaupun memang untuk tahun sekarang sidang tidak diwajibkan seperti itu gitu ya. Oke, skip. Ini bab 5, mantap, udah sampai bab 5 nih. Ini udah rapi, tapi yang tadi ada sebagian yang belum rapi itu. Nah, daftar pustaka belum ada ya. Daftar pustaka kalau mau ada di format Bapak kalau yang bakunya, tapi kalau misalkan untuk SMK mah levelnya nggak apa-apalah. Kamu daftar pustaka, aksesnya di link kan lewat internet, kemudian taruh linknya di sana, kemudian diaksesnya jam berapa, cukup seperti itu. Tapi lebih bagus mah ada nama penulis atau yang punya blognya, kemudian judul artikel itu apa, kemudian diterbitkannya di daerah mana, kemudian tahun terbitnya kapan, itu lebih bagus lagi, nilai plus lagi. Itu aja ya dari Bapak ya, mudah-mudahan paham. Kalau kurang paham silahkan tanyakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.